Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Katakan pujian yang terbilang. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
langit berdiri, katakan pujian ini. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudarakan haleluya. Mari sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan lebih lagi pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi
Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Selamat Allah yang memeliharaku selamanya. Sodakan haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita percayalah Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sodakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sodakan haleluya. 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 Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau. Dan setiap pujian kami Tuhan pada pagi hari ini Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
bermazmur bagimu. Selagi ku ingatkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes, Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Yes Tuhan, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Naikkan pujian. Inilah yang ku renungkan, Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah ku renungkan, Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia lebih lagi. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Nyanyian pujian kami keluar kepada Engkau Tuhan. Yes Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan pada bagian ini. Terima kasih Tuhan. Inilah sembah kami, pujian kami Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan pada pagi hari ini Cuma saja katakan pujian ini.
semua bangkit berdiri, katakan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Katakan inilah yang kami punya, inilah yang ku perlu. Waktu selanjutnya saya sama pada Bapak Pembala. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Biarlah Tuhan, manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka karena Tuhan sudah memberikan penyertaan sepanjang minggu ini, sehingga ibadah ini menjadi rasa syukur bagaimana Tuhan telah menyertai, memberkati dan meluputkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun sehingga hari ini ibadah ini sebagai rasa syukur kami kepadamu. Dan terimalah puji-pujian kami, permainan musik kami, tepuk tangan kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan hati kami untuk diberikan taburi firman-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar, sampaikan dengan jelas sehingga kami pulang membawa kekuatan, perubahan hidup, dan kami diingatkan jika kami salah. Terima kasih Bapa, kami sambut kuasa firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, saya ingin menyapa saudara semua. Shalom. Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu juga ya, Pak Simpson dan Bu Rani. Mereka sahabat-sahabat saya di staf BPD GBI Jateng. Ya dulu DIY ya. Dan puji Tuhan hari ini saya berkesempatan untuk yang pertama kali melayani di tempat ini ya. Saya perlu perkenalkan, nama saya Pendeta Tony, saya dengan istri, anak saya 2. Saya melayani di kota Magelang ya. Ada yang dari Magelang di sini, angkat tangannya. Ya, ada yang dari Magelang? Enggak ada ya. Jadi Magelang kota yang hampir mirip-mirip Purwokerto, agak-agak sejuk begitu ya. Cuma Magelang terkenal kota angkatan darat ya, pusat angkatan darat. Jadi akademi militer, SMA Taruna Nusantara, Armet 9, Armet 12, Armet 11 ada di kota Magelang ya, termasuk Yon Sipur dulu ada di kota Magelang. Jadi pusat angkatan darat, dan Magelang juga wisata lagi berkembang karena Borobudur dibangun dengan begitu luar biasa. Bukan candinya, tapi desa
sekitarnya ya menjadi bagus. Silahkan berkunjung Kota Magelang, hubungi saya ya. Saya menyediakan diri jadi tour leader, tour guide buat saudara gratis ya. Baik saudara, tapi di Kota Magelang juga terkenal sebagai tempat orang gila ya. Karena Magelang ada rumah sakit jiwa yang konon terbesar se-Asia Tenggara. Ya, saya tandai wajah saudara ya. Kita ketemu di Borobudur, jangan di rumah sakit jiwa. Katakan amin. Ya, jangan sampai lah ya, kita ketemu tiba-tiba Pak tolong dong didoain ini teman saya, keluarga saya ada di rumah sakit jiwa ya. Tapi mari kita kuat di dalam Tuhan, apapun tantangan bersama dengan Tuhan kita pasti selesaikan. Katakan amin. Ya, baik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah yang beberapa waktu yang lalu ketika di rumah sakit jiwa, saya melihat ada seorang anak muda yang baru umur paling 20-an tahun, dia ganteng ya, cakep, model-model cowok-cowok Korea, rambutnya poni gorden begitu. Dia peluk tiang, sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar nangis, sebentar ketawa. Saya tanya, kenapa dia? Perawat yang ngomong itu putus cinta Pak. Waduh, ya di sini kalau putus cinta cari lagi ya, jangan masuk rumah sakit jiwa. Katakan amin. Ya rupanya lagi ada putus cinta ditepuk-tepuk tuh. Oke, baik, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu hal, bagaimana kita akan mengalami hal-hal yang baik bagi kita sudah dipimpin Tuhan sampai di penghujung tahun. Tapi ada satu spirit yang Tuhan ingin terus tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu berubah. Ucapkan sama-sama berubah. Oke, jadi ini adalah spirit yang harus kita miliki baik hari ini, tahun ini maupun tahun depan. Kenapa? Karena syarat untuk kita mengalami berkat Tuhan harus kita mengalami perubahan demi perubahan. Sekali lagi katakan berubah. Nah saudara, next, perubahan yang diharapkan tentu saja perubahan yang lebih baik, ya kan? Bukan perubahan yang lebih buruk. Nah berubah ini juga menjadi tagline sekelompok superhero, ya, Power Rangers. Berubah, wah berubah ya. Maka jadi Power Rangers kuning, pink, dan lain sebagainya ya. Mereka menjadi lebih kuat. Yang dulunya nggak bisa berantem, menjadi lebih bisa berantem, lebih kuat. Ya, itu macam-macamnya. Tapi ini prinsipnya adalah perubahan yang diharapkan harus lebih baik. Kalau lebih buruk, ya mana mau kita berubah. Ya kan? Berubah, lebih ganteng kayak Koyosep ya. Wah, ganteng kayak Koyosep, oke. Berubah jadi Cak Lontong, aduh jangan lah ya. Ngapain mesti berubah jadi kayak dia gitu kan. Berubah itu mesti harus lebih baik. Nah perhatikan, semua akan mengalami perubahan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan mengalami perubahan. John Maxwell berkata yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri, yaitu menuntut semua harus berubah ya. Maka hari ini kita akan melihat, nah perubahan itu harus dialami oleh semua manusia. Kenapa? Karena semua orang itu yang hidup itu pasti berubah. Rambut makin panjang, kuku makin panjang ya, fisik kita juga makin berkembang, anak-anak makin tinggi. Saya melihat dulu ada teman anak saya, anak teman saya yang dulu masih kecil, ketika saya pelayanan di tempat gerejanya, ini loh anak saya yang dulu ketemu masih kecil, sekarang waduh lihatnya sampai tinggi begini ya. Makan apa kamu? Tinggi banget begini ya, makan bambu apa ya, makan rebung tiap hari kali ya, bisa tinggi begitu saudara. Sampai berkata waduh ini luar biasa. Nah saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan itu juga menginginkan perubahan. Katakan amin. Saudara, Tuhan menginginkan perubahan dan dia menuntut kita berubah. Ada satu ayat yang saya ingin kita membaca bersama-sama. Next, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, Tuhan dalam Alkitab menyebutkan, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sekali lagi katakan berubahlah. Nah kata berubah dalam teks ini dipakai kata dalam bahasa asli metamorpostai. Dari kata metamorpostai kita kenal istilah metamorfosa ya. Metamorfosa perubahan sangat signifikan. Jadi perubahannya bukan sedikit demi sedikit, tapi perubahan yang betul-betul berubah dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu.
Siapa yang suka bermain dengan ulat pasti tidak mau, ya kan? Tetapi siapa orang yang tidak senang dengan kupu-kupu? Beberapa tahun yang lalu saya ada di Singapura, saya diajak teman sebelum pelayanan, Pak masuk di Singapore Botanical Garden, ada sebuah taman kupu-kupu yang bagus, bayarnya sekian-sekian, sampai dibayarin. Saya ngomong ngapain lihat kupu-kupu, saya dari Magelang, kupu-kupu banyak sekali, ya kan? Mau kupu-kupu, belalang, ulat semua ada, ya kan? Karena depan rumah saya itu rumah mewah ya, rumah saya itu rumah mewah, mepet sawah. Jadi depan rumah saya itu betul-betul sawah, saudara ya. Jadi kadang yang suka bertamu, yang konseling bukan hanya manusia tapi ular, macam-macam, saudara, kodok juga masuk, tikus masuk, macam-macam ya. Nah, saudara, saya akhirnya dibawa masuk ke sebuah kandang kupu-kupu yang besar, bayarnya mahal. Waduh, kita masuk, dikasih irisan apel, kita begini, itu kupu-kupu pada turun, pada nempel di tangan kita. Wih, keren banget ya, bagus banget. Nah, berapa bulan lalu saya dengan istri ada perjalanan ke Singapura juga dengan keluarga. Nah, Pak, kita mau pulang, kita agak kegasian itu, agak lebih awal di airport, di Terminal 3, di Changi Airport. Kemudian ada tulisan, setelah kami check in dan sebagainya, ada tulisan nih, ya, Butterfly Garden di dalam airport, dan tulisan free of charge, bebas, gak bayar, saudara. Dan dulu bayar aja mau, sekarang gratis, pastinya mau dong, ya kan? Akhirnya saya ngomong, ayo kita cari yuk, mumpung pesawat kita masih lama. Kami masuk dan melihat kupu-kupu yang indah. Semua orang pingin melihat kupu-kupu yang indah, tapi tidak banyak orang menyadari bahwa kupu-kupu yang indah itu berasal dari ulat yang sangat menjijikkan. Ya. Nah, inilah perubahan yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, apa saja perubahan yang Tuhan inginkan? Next, yang pertama adalah pembaharuan budi, saudara. Di dalam Alkitab tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa toh Pak pembaharuan budi itu? Dalam King James Version dipakai kata renewing of your mind, berubah pikiran kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, alami perubahan pikiran kita. Apa yang perlu berubah? Mulai dari pikiran yang jahat, yang cabul, yang sia-sia, mulai pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Pikiran-pikiran kotor semua ditolak, pikiran-pikiran menolak kebenaran semua dibuang. Mari kita ngalami perubahan pikiran. Mari ubah pikiran kita. Anak muda sekarang punya istilah overthinking, ya. Saya overthinking Pak, waduh overthinking. Banyak sekarang anak muda berkata seperti itu. Saudara, kenapa overthinking? Apa-apa dipikirin negatif, apa-apa dipikirin dengan buruk. Mari kita akan berpikir bahwa hari ini bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Amin. Hari ini tidak ada yang sulit, bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami perubahan. Gak ada orang ngomong begini Pak, tapi saya lulusan hanya SD saja, saya hanya lulusan SMP saja, bagaimana saya bisa berhasil? Pak, saya nggak punya modal besar untuk usaha, gimana saya bisa berhasil? Ada banyak orang overthinking, saudara ya. Mereka berpikir buruk tentang dirinya sendiri. Gak sadar bahwa kita ini disertai Tuhan. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi, dan Natal itu ada satu kalimat yang jangan dilupakan, bahwa Yesus diberi nama Immanuel. Itu Immanuel muncul dalam peristiwa Natal. Malaikat berkata, kasih nama dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, semua akan beres, saudara. Yang artinya katakan amin. Bukan gak ada masalah tapi Tuhan akan selesaikan. Tapi yang pasti kita percaya bahwa kita semua akan bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Jangan lemah ketika kita berkata, ya saya gak punya modal Pak, saya gak punya apa-apa, saya bahkan punya kelemahan-kelemahan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kelemahan bisa diubah menjadi keberhasilan. Amin. Ada anak muda yang gagap, tahu gagap ya? Gagap itu ngomongnya susah ya. Beli mendoan di mana? Ya, itu kalau kita dengar kesel ya, capek ya. Ya, satu kali dia ingin berhasil sebagai anak Tuhan, dia berkata, gimana saya bisa berhasil? Dan dia coba untuk melamar, orang dengar dia ngomong begitu, udah ditolak dulu ya kan. Nah dia nekat, saudara, dia melamar dan diterima sebagai salesman. Loh,
salesman itu kan perlu ngomong. Ini ngomong gitu aja susah. Tapi dia ngomong gak apa-apa. Bersama Tuhan pasti bisa. Saudara, wah akhirnya dia melamar dan diterima di sebuah perusahaan penerbitan buku. Dan waktu itu ada buku yang baru terbit dan akhirnya mereka suruh memasarkan. Ada banyak salesman yang berangkat, yang bekerja. Dia ngomong begini, kami yang bisa ngomong saja, omongan sales, kami aja susah jual buku hari-hari ini. Apalagi kamu, ya kan sekarang ngejual buku nggak gampang ya. Saya terbitin buku, ada beberapa buku yang saya tulis, buku rohani dan sekarang terbitkan dengan cara digital. Masih ada buku cetaknya saudara ya. Susah ya kan, lah ini cetak kamu mau jual gimana? Kamu ngomong aja susah, tapi dia berkata sama Yesus, aku pasti bisa. Ya. Wah, saudara mantap banget ya saudara. Dan ternyata sampai akhir tutup bulan, kemudian dikumpulkan salesman satu ditanya, berapa kamu dapat jual buku hari ini? Sebulan ini, saya dapat hanya bisa jual 5 buku saja. Ada salesman, top salesman, ditanya saya hanya bisa jual 15 buku saja. Dan si gagap ini ditanya, berapa kamu jual buku dalam bulan ini? 100 buku. Wih, kaget semua saudara ya. Yang lain jual hanya 5, top salesman saja jual 10, dia dapat jual 100 saudara. Berarti kan berhasil dia. Kemudian bosnya heran, tanya, kok kamu bisa sukses? Kok bisa jual 100 buku? Tipsnya apa? Cara kamu jual gimana? Yang ngomong enggak ada tip khusus. Saya hanya biasa menawarkan sama mereka. Apa yang kamu tawarkan? Coba ajari salesman yang lain. Saya tawarkan, mau beli buku yang saya jual enggak? Mereka ngomong, enggak. Kalau gitu mau enggak saya bacakan gratis buat kamu? Orang ngomong udah tak beli aja kamu pergi. Ngomong aja capek, suruh dengerin dia baca buku setebel ini saudara. Dia ngomong udah tak beli aja lah, kamu pergi aja. Ya. Saudara, saya mau katakan, apapun kelemahan, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti ubah menjadi sebuah berkat. Katakan amin. Jadi katakan, kamu bisa berhasil. Katakan di kiri kananmu, kamu bisa berhasil. Ubah cara pandang kita. Ubah mindset kita, ya. Alami perubahan pikiran, ya. Jangan kita memandang lemah diri kita, ya saya ini orang biasa, orang bodoh, hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP, saya nggak punya modal. Buang kalimat-kalimat itu, katakan amin. Dan biarkan kita memiliki pikiran Kristus. Alami perubahan pikiran, katakan amin. Katakan aku diberkati Tuhan. Katakan aku diberkati Tuhan. Saudara, ini yang mesti kita terus tanamkan dalam hidup kita, ya. Saya orang spesial, saya anak Tuhan, saya diberkati Tuhan. Terus taruh pikiran itu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif masuk di dalam pikiran kita, ya. Jangan overthinking, ya, berpikir negatif tentang diri kita. Yang kedua, apa yang harus kita alami perubahan? Yang pertama perubahan pikiran, next yang kedua adalah mari kita ngalami perubahan dalam tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Anak muda ditanya, tujuan hidupmu apa? Aku pengen sukses, aku pengen kaya, aku pengen hebat. Ada banyak orang, apa sih tujuan hidupmu? Aku pengen sembuh, aku pengen banyak saudara ya. Ada banyak orang punya tujuan hidup, aku pengen uang banyak, aku punya kehormatan. Ada seorang yang saya layani, dia ngomong, Pak doakan saya supaya saya diberkati Tuhan, saya jadi kaya. Oh ya, terus tujuanmu kaya apa? Supaya saya bisa ya membalas keluarga saya yang setiap hari suka merendahkan saya. Kristen kok kere, Kristen kok miskin, Kristen kok enggak punya apa-apa. Pak doakan saya, biar nanti orang-orang ini yang suka ngeledek saya, tak bales. Ya kamu tujuanmu jelek kok ya kan. Makanya Tuhan gak berkati ya kan. Maka hari ini kita berkata, alami itu perubahan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Mari kita belajar dari seorang yang bernama Sakyus ya. Sakyus itu Alkitab menuliskan, kita kenalkan yang lulus sekolah minggu ya. Kita kenal dari seorang namanya Sakyus. Siapa Sakyus? Siapa Sakyus? Yang lulus sekolah minggu jawab. Siapa Sakyus? Serius memungut cukai? Siapa Sakyus? Ayo siapa?
Bukan pemungut cukai ya, tapi kepala pemungut cukai. Halo, jangan lupa itu kepalanya nggak boleh hilang, karena petugas pajak dengan dirjen pajak beda nggak? Loh, karirnya ini mau lebih moncer ini si Sakius ya kan? Dia kepala pemungut cukai, baca ya Alkitab dengan teliti ya. Dan dalam kehidupannya dia fokusnya hanya duit. Saudara tahu kenapa Sakius dibenci sebagai kepala pemungut cukai? Karena kepala pemungut cukai itu, saudara dengar baik-baik ya, ini sejarah singkat. Pada zaman Yesus hidup di bumi ini, di Israel, Israel itu dijajah oleh pemerintah Roma. Nah, orang Roma itu menarik pajak dari orang Yahudi lewat kepala pemungut cukai. Nah, kepala pemungut cukai itu diangkat dari orang Yahudi. Jadi mereka sesama Yahudi menarik pajak sesama orang Yahudi. Jadi ini orang kepercayaan orang Romawi, diberikan kelengkapan, pengamanan, fasilitas. Nah, yang unik adalah begini, kepala pemungut cukai itu diberi kebebasan untuk menarik pajak sesama orang Yahudi, boleh dilebihkan. Contoh, misalnya ada satu rumah, pemerintah, ini pajak rumah ini misalnya, pemerintah Roma ngomong, itu rumah kayak gitu pajaknya 100 juta misalnya, atau 1 juta misalnya, ini pajaknya 1 juta. Nah, kepala pemungut cukai bisa ngomong begini sama pemilik rumah, pajakmu tahun ini 2 juta. Dan ketika dia dapat 2 juta, 1 juta disetorkan ke pemerintah Roma, 1 jutanya masuk kantong pribadi. Korupsi dong Pak? Enggak. Karena itu diizinkan pemerintah Romawi, ngerti ya? Jadi pemerintah Romawi mengizinkan bisa menaikkan pajak sampai 400%. Saudara ngeri ya? Makanya orang Yahudi benci banget, kamu ini ya sesama orang Yahudi tapi neken. Ya, jadi itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi berhadapan dengan kepala pemungut cukai. Nah, Sakius ini dia menipu banyak orang, bukan menipu, dia menekan orang Yahudi, dan sehingga orang-orang Yahudi sangat benci dengan Sakius. Sehingga Sakius merasa kosong hatinya. Kenapa? Karena dia duitnya banyak, tapi gak ada orang yang mengasihinya, gak ada orang yang mau peduli dengannya. Sampai suatu kali dia datang, dia mendengar ada satu pribadi yang sangat dicintai banyak orang, namanya Yesus, akan lewat di kota Yeriko. Maka ketika dia mendengar itu, dia berkata, aku juga pengen lihat orang seperti apa Yesus. Maka begitu Yesus datang, Sakius mencoba untuk melihat Yesus, tapi dia gak bisa melihat Yesus. Karena apa? Karena apa? Loh, karena apa? Pendek. Serius. Baca Alkitabnya dong, ya. Ayo baca yang punya Alkitab. Ayo Lukas 19, boleh gak ditayangin? Lukas 19 ayat yang kedua dan ketiga. Lukas 19, boleh gak bisa ditayangin? Ada gak? Atau yang punya Alkitab, boleh. Atau kalau multimedia ada ayatnya, boleh dibuka. Lukas 19 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya. Di situ ada seorang bernama Sakius. Siapa Sakius? Kepala pemungut cukai, bukan pemungut cukai ya. Kemudian ia seorang yang kaya, ayat 3, perhatikan. Ia, perhatikan ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena apa? Karena apa? Bukan, syaratnya bukan pendek dulu ya. Yang ketiga, katakan amin. Dia nggak bisa melihat Yesus karena apa? Kalau Sakius dicintai penduduk Yeriko, pendek gak jadi masalah. Begitu dia keluar dari rumah, ada apa rame-rame? Ada Yesus. Oh ya, saya mau lihat. Monggo Pak Sakius, Bapak duduk di depan. Monggo Pak, silahkan. Kalau dia dicintai oleh penduduk Yeriko, tapi karena dia dibenci penduduk Yeriko, apa yang terjadi? Begitu Sakius keluar, mau lihat-lihat, orang banyak tutupin, ya kan? Mau lihat tutupin, ya kan? Dia dihalang-halangi. Kenapa? Karena orang banyak baru badannya pendek, ya kan? Saudara, perhatikan satu hal ini. Kembali gambar saya. Perhatikan, Sakius yang dulunya adalah orang yang fokusnya hanya uang, kehormatan. Hari itu hatinya kosong. Tujuan hidupnya uang ternyata bukan memuaskan hatinya. Sampai akhirnya dia berpikir, harus ada yang berubah. Dia ketemu Yesus, ingin ketemu Yesus. Apa yang terjadi? Maka ketika dia nggak bisa berhasil melihat Yesus, dia naik pohon, saudara, untuk melihat Yesus. Karena dihalang-halangi orang, badannya pendek.
Dia naik pohon dan dia kaget karena Yesus lewat di bawah pohon dan berkata, Sakyus, turun. Kenapa Yesus panggil dia Sakyus? Karena yang pertama Yesus kenal pribadi orang, katakan amin. Dia panggil secara pribadi. Yang kedua, kalau Yesus ngomong gini, hei yang di atas pohon, turun. Saya percaya yang di atas pohon turun semua. Pasti yang naik bukan hanya Sakyus. Halo, kenapa Sakyus naik pohon? Bisa saja dia terinspirasi lihat orang, ya kan? Oh, pada di sana enak ya, dia bisa ikut naik, saudara. Maka Yesus tidak mengundang semua, hei yang di atas pohon turun. Bisa-bisa orang semua turun, saudara. Tapi dia berkata, Sakyus turun. Perhatikan ya, Yesus ngomong begini nih. Sakyus turun, aku akan nginep di rumah kamu. Jawaban Sakyus harusnya gimana? Halo, saya tanya sama Ko Yosef ya. Ko Yosef, malam ini aku mau nginep di rumah kamu. Jawabannya apa? Boleh Pak. Ya, kalau dia tidak berkenan, nggak boleh Pak. Kan gitu toh, ya kan? Hanya itu. Tapi perhatikan ya, Sakyus, jawaban Sakyus itu aneh. Yesus ngomong gini, Sakyus turun, karena hari ini aku akan nginep di rumah kamu. Ini jawaban Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri setelah turun dari pohon dan berkata kepada Tuhan. Ini jawaban ketika Sakyus ditanya, Sakyus, malam ini aku akan nginep di rumah kamu. Sakyus ngomong begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini wewenang dari kepala pemungut cukai. Bisa menaikkan pajak sampai 400%. Ya. Dia berkata, kalau ada orang yang pernah aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi ya, coba kita dramatisir ya. Sakyus, turun, karena aku mau nginep di rumah kamu. Sakyus turun. Yesus, setengah hartaku aku berikan orang miskin. Kalau ada orang pernah aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau saya jadi Yesus, saya ngomong, jaka sembung, orang nyambung. Ngerti maksud saya? Lu ditanya, hari ini aku nginep di rumah kamu. Kenapa dia ngomong tentang uang? Karena Sakyus perjumpaan dengan Tuhan, mengubah tujuan hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Dia berkata uang bukan segala-galanya lagi. Kali ini hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, membereskan dosa, rekonsiliasi. Kalau ada yang pernah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau saya jadi Yesus, saya akan tanya, siapa yang minta itu daripada kamu? Siapa yang minta? Tapi kita melihat Sakyus adalah orang yang berubah tujuan hidupnya. Hari ini apa tujuan hidup kita? Apakah sekedar sukses? Apakah sekedar hidup bahagia? Apakah sekedar kita kaya raya? Saudara, mari tujuan hidup kita diubah. Di akhir tahun ini, mari kita punya komitmen, hidupku harus memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kalau aku berhasil Tuhan, aku akan memuliakan Engkau dengan keberhasilanku. Kalau aku sukses, aku akan memuliakan Engkau dengan keberhasilanku. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari alami perubahan tujuan hidup kita, diubah. Bukannya soal duit, kerja nggak ada habis-habisnya. Ya, disuruh ke gereja, minta ampun susahnya. Disuruh pelayanan, minta ampun susahnya. Saudara, mari kita akan alami perubahan tujuan hidup. Ayo pelayanan, nantilah toko lagi rame, lagi susah, waktunya susah. Ayo kebaktian, nanti kalau ada waktu senggang. Kebaktian bukan cari waktu luang ya. Kebaktian itu meluangkan waktu, katakan amin. Ya, harus kita benar-benar memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Maka alami tujuan hidup kita mesti berubah. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang harus kita alami dalam perubahan kita, yaitu ketakutan. Saudara, ada banyak orang akan mengakhiri tahun ini dengan berbagai ketakutan. Masalah demi persoalan, dan mereka berkata, saya nggak tahu Pak, bagaimana harus menghadapi tahun depan. Sebuah tahun yang tampaknya akan lebih buruk dari apa yang saya hadapi hari ini. Tapi saya mau katakan, mari setiap ketakutan yang menghimpit kita, hari ini kita datang pada Tuhan dan minta Tuhan ubah ketakutan kita menjadi sebuah keberanian
untuk moving forward, ya, untuk terus maju ke depan. Katakan amin. Moving forward, maju ke depan, jangan takut. Tantangan boleh datang banyak. Ada bukunya John Maxwell yang judulnya bagus ya. Mari kita akan terus moving forward, terus berjalan maju. Tapi kalaupun kita harus jatuh, dikatakan bahwa falling forward, ya, falling forward. Jadi kalaupun harus jatuh, jatuhlah ke depan. Jangan jatuh ke belakang. Halo? Itu akan mundur. Tapi jika kita harus jatuh, jatuhlah tetap ke depan. Katakan amin. Wah, saya membaca buku itu saya berkata keren ini ya. Maka hari ini Tuhan tidak menjanjikan semua akan baik-baik saja di tahun yang baru. Tak pernah dia janji hari akan terus hujan, tak pernah dia janji hari akan terus panas, tapi janjinya dia menyertai hidup kita. Katakan amin. Maka hari ini buang ketakutan kita. Nah, kita ambil kisah dari seorang namanya Petrus. Siapa Petrus? Salah satu murid elitnya Yesus. Dari 12 murid Yesus ada seorang yang namanya Petrus. Dan Petrus ini sempat hidup dalam ketakutan ketika dia mengalami banyak ancaman. Dan Alkitab mencatat 3 kali dia mengingkari bahwa dia adalah murid Yesus. Saudara, betapa sangat menyedihkan ya di dalam Lukas 22 ayat 56 ayat sampai 57 dikatakan seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Saya mau jelaskan beberapa kalimat di sini ya. Seorang hamba perempuan, perhatikan, katakan hamba perempuan. Hamba itu tidak berharga zaman Yesus. Hamba itu seorang yang tidak dianggap. Perempuan lagi, zaman Yesus perempuan second class ya. Gak pernah dianggap. Sudah hamba perempuan. Petrus orang Yahudi dengan harga tinggi yang tinggi. Ketemu dengan hamba perempuan dikatakan begini, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Dia ngomong, kamu murid Yesus kan? Kemudian Petrus menyangkal, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Hei, Petrus, orang Yahudi dengan gengsi yang tinggi, hanya oleh budak perempuan. Sudah budak perempuan lagi. Kamu murid Yesus kan? Enggak, aku enggak kenal dia. Kalau saudara baca dengan teliti, saudara akan melihat sebuah progres penyangkalan. Dari mulai Petrus menyangkal tidak mengenal dia, sampai akhirnya Petrus berkata, aku enggak kenal dia. Petrus kemudian pindah ke tempat kerumunan yang lain, menghangatkan diri. Ini perempuan, budak perempuan masih penasaran, dilihat. Iya benar kamu kok. Dia berkata, enggak, sumpah aku tidak mengenal dia. Dari mulai aku tidak mengenal dia, sampai yang kedua, sumpah aku tidak kenal dia. Kemudian Petrus menyingkir lagi, dan budak perempuan ini makin penasaran. Dia bawa teman-temannya. Lihat, benar kan ini murid Yesus? Petrus dicekam ketakutan. Dan hari itu, saudara baca di dalam Alkitab, Petrus mengutuk tidak mengenal Yesus. Ngeri ya. Ketakutan itu mengubah iman seseorang. Ketakutan itu mengubah percaya kita. Kadang ketika kita di dalam gereja, dengar puji-pujian, dengar khotbah, hati kita membara. Begitu di luar kita menghadapi masalah, persoalan, ketakutan menyergap kita. Membuat kita lupa bahwa kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, saudara. Maka inilah yang terjadi. Next, kita lihat Petrus yang penakut itu diubah menjadi berani karena urapan Roh Kudus. Ketika mereka di loteng Yerusalem diurapi Roh Kudus dan Kisah Para Rasul pasal 2. Maka orang-orang Yahudi berkumpul mendengar mereka berbahasa roh. Mereka berkata mereka mabuk nih. Petrus yang tadinya hanya dengan budak perempuan takut menghadapi imam-imam besar dan orang-orang Yahudi. Petrus berdiri, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Petrus ingin menunjukkan, kami gak mabuk, kami masih tahu jam. Saudara, maka inilah yang terjadi, Roh Kudus mengubah Petrus yang takut menjadi berani. Hari ini berapa banyak orang takut menghadapi situasi,
keadaan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang berkata, Pak, doakan. Saya baru periksa dokter kemarin, perut saya rasa keras, dan setelah diperiksa dokter berkata ada kanker stadium 3 di usus besarmu. Ketakutan menyergap. Saya berkata kepada dia, tetap kuat, beriman kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan dengan berbagai cara. Amin. Saudara, gak ada yang gak mungkin di hadapan Tuhan. Saya punya ibu gembala senior, mamanya Pastor Larry, yaitu sahabat Pak Simpson juga. Ibu Ishak Sugianto. Dia pernah mengalami sebuah penyakit kanker di usus besarnya. Waktu saya mau khotbah di Jogja, dia panggil saya, Tony sini, doakan ibu. Dia sebutkan kankernya ibu sudah stadium 4. Saudara, menurut data Prodia atau menurut keterangan orang-orang kesehatan ya, mungkin saudara dokter yang, maaf kalau salah, tapi begini, saya mendengar info begini, kalau kita periksa ke Prodia, ke Pramita, ke Cito, saudara cek CA ya, cek CA, biasanya kan cek cuma tekanan darah dan ini dan sebagainya. Kalau saudara cek CA, saudara ada range di sana 0 sampai 5. Jadi kalau 0 sampai 5, angka saudara muncul di sana, berarti kita seperti orang tidak kena kanker, tapi nggak pernah ada 0 ya. Jadi kalau saudara diperiksa, cek CA dapat 3 atau 3,5, saudara nggak usah panik. Berarti kita termasuk orang yang tidak kena cancer ya. 0 sampai 5. Saudara tahu Ibu Ishak Sugianto cancernya 575. 575. Dokter Singapura berkata pulang aja Bu, gak usah diobati. Sudah gak ada harapan. Dia pulang, dia sampaikan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, doakan ibu. Kami doakan saudara. Kami doa bersama-sama. Setiap hari kita mendoakan beliau bergiliran. Dan satu kali saya mau khotbah di tempat dia baru pulang dari China, habis periksa, saya dipanggil, Tony sini. Dia sodorkan hasil pemeriksaan di China. Lihat hasil ibu yang terakhir. Saudara tahu hasil cek CA-nya ibu yang dari 575 tinggal 3,5. Seperti orang yang tidak pernah kena kanker. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan hari ini ibu masih, kulitnya masih kenceng, rambutnya masih tebal, masih segar, masih sehat. Saya mau katakan, siapa yang bilang penyakit gak ada obatnya? Bersama dengan Tuhan masih tersedia mujizat. Jangan ketakutan menyergap kita. Kami punya pejabat gereja di gereja kita namanya Ibu Erna, kepala sekolah PDP di tempat kami, hamba Tuhan, kena kanker berat, tapi hari ini dia dinyatakan sembuh total. Saya mau katakan masih tersedia mujizat. Kenapa sih mesti kita takut, saudara? Alami perubahan hidup. Tahun ini mari kita jalani bukan dengan ketakutan, tapi jalani dengan iman. Amin. Tahun depan yang akan kita songsong, bukan kita masuk dengan ketakutan. Alami perubahan pikiran. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan dalam perjalananku. Saudara, alami perubahan dalam tujuan hidup. Biarlah aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan biarkan aku hidup juga dibebaskan dari ketakutan sehingga hidupku akan memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan jalani tahun depan dengan iman bahwa semua Tuhan pasti sediakan. Pan musik bisa siap? Nah saudara, saya mau katakan satu hal ini. Kalau mengalami perubahan, jangan nanggung-nanggung. Alami perubahan total, metamorpostai. Ya, alami perubahan yang signifikan. Kalau mau berubah, berubahlah semuanya. Jangan satu sisi kita berubah, yang lain gak berubah. Berubah hanya soal rajin ibadah, tapi hidupnya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, percuma. Saudara, mari kita akan melakukan sesuatu. Perubahan itu harus nyata seluruhnya. Katakan amin. Satu dengan cerita ya, ini cerita lucu saudara. Saya nggak pernah membayangkan saudara ya. Di Jogja ada warung mahasiswa yang murah gitu ya. Banyak mahasiswa suka makan di sana. Banyak orang kumpul-kumpul di sana. Satu kali ada anak muda mahasiswa masuk ke warung ngomong begini, Pak, bapaknya yang ngomong, yang jual ngomong, mau pesan apa dek? Dan dia ngomong gini, saya mau pesan nasi goreng. Saudara tahu, ini anak muda cadel, nggak bisa ngomong R, nasi goreng. Wah saudara, semua anak-anak tertawa, mahasiswa, wah
cadel, nasi goleng. Si penjualnya juga iseng, saudara. Dia ngomong gini, ya ngomong nasi goreng, di sini nggak jual nasi goreng, di sini jualnya nasi goreng. Dan si anak muda ini dipermalukan, dibully, aduh dia malu, saudara ya. Nah, si bapak ini menantang, saudara. Si yang jual ini ngomong gini, nah kalau kamu bisa ngomong nasi goreng, belajar, tak kasih waktu, maka sebulan kamu makan di sini gratis 3 kali sehari. Wow, tantangan diterima anak muda ini. Oke Pak, saya akan belajar ngomong nasi goreng. Dia pulang di kos, dia belajar, saudara. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. 3 hari, 5 hari, seminggu. Suatu hari dia ngomong nasi goreng. Kaget dia, loh bisa aku. Wah, dia happy banget, saudara. Maka dia mandi, dia berangkat ke warung dan orang banyak ngomong, wah ini sih nasi goreng nih. Dia ngomong, aku sudah bisa ngomong. Si bapak yang penjual warung ngomong, waduh hebat nih, beneran, serius, oke, aku tidak akan lalai dengan janjiku. Kalau kamu bisa ngomong nasi goreng, sebulan makan gratis di sini. Dengar ya, anak muda ini ngomong begini, nasi goreng. Wah, semua orang tepuk tangan, Mas, hebat. Aduh, penjualnya ngomong hebat kamu, kerja kerasnya luar biasa. Boleh kamu makan sebulan di sini gratis. Mau minum apa, Dek? Es jeluk. Dia hanya berubah nasi gorengnya, es jeluknya tidak berubah. Kalau mau berubah mesti total, katakan amin. Mari kita beri bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Adakah hari ini kita terus mengalami overthinking, terus berpikir negatif, terus kita berpikir sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang kadang merendahkan Tuhan? Ingat, Tuhan itu hebat, ingat Tuhan itu dahsyat, Dia bisa menolong hidupmu, Dia bisa mengubah hidupmu. Alami perubahan pikiran, alami perubahan tujuan hidup, bukannya sekedar untuk dirimu, aku, keluargaku, aku. Tapi mari ubah tujuan hidup kita. Biarkan hidupku untuk memuliakan Tuhan, hidupku, keberhasilanku untuk memuliakan Tuhan. Kalau Dia memberkati aku, biarlah berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah tujuan hidup kita berubah. Dan kalau kita harus menutup tahun ini dengan ketakutan, dengan sakit, dengan kekurangan, dengan tantangan, saya mau katakan hari ini, buang ketakutan kita, minta urapan Roh Kudus, minta jamahan kuasanya, maka Roh Kudus akan membuat takutmu diubah menjadi keberanian. Bukan hanya berani, tapi dengan iman. Mari kita datang pada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, minta kuasa Roh Kudus mengubah hidupmu, berubah seluruhnya, metamorfosa, berubah total, memulihkan
dan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menjadi penuntun hidup kami. Hari ini kami pulang bukan dengan rasa takut dan khawatir. Kami punya Allah Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kami. Maka kami buang ketakutan kami. Kami ubah sudut pandang kami. Kami ubah cara berpikir kami. Biarkan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Diberkati firman Tuhan, diberkati jemaat yang setia hadir dan beribadah pagi ini. Kiranya kasih kebaikan Allah melimpah. Kiranya berkat Allah melimpah atas kami. Setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan membela kami. Para pelayan Tuhan yang melayani pagi ini, dari mulai persiapan, latihan, Tuhan berkati mereka, kerja keras mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati, baik Praise and Worship, multimedia, para penyambut jemaat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Ibu Gembala sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati, kiranya dengan kesetiaan, dengan anugerah Allah, mereka akan mengalami kehidupan yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak menghadirkan seorang keluarga gembala yang sangat menginspirasi kami. Terima kasih Bapak, berkati, kiranya kasih setiamu mengalir dalam hidup mereka. Kami mendoakan juga kiranya kasih kebaikan-Mu berlimpah-limpah atas kami. Setiap persembahan yang juga akan diberikan, kiranya kami memberikan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, tapi kami memberikan karena kami bukan lagi berfokus tentang harta dan uang, tapi hidup kami harus memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita pulang, firman Tuhan menjanjikan setiap ibadah itu ada berkat khusus, yaitu berkat imam yang Tuhan diktekan sendiri kepada Harun. Dan inilah yang Harun ucapkan. Saya akan mengucapkan sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, yang percayakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan serah. Kalau saudara dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Tony dari Magelang. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Bersama saya Dea, saya akan memberikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tony Sugiantono atas pelayanannya hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan makin menjadi berkat untuk banyak jiwa. Kami informasikan jadwal ibadah GBI Ebenezer Purwokerto di hari Minggu. Ibadah raya dimulai pukul 10 pagi di gedung utama gereja, dan di jam yang sama diadakan ibadah IKIS di ruang IKIS, dan pada pukul 4 sore diadakan ibadah Youth and Youth. Ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Dan khusus untuk minggu ini, WBI akan membuat parsel bingkisan Natal. Mari setiap wanitanya Allah dapat bergabung dalam ibadah WBI minggu ini ya. Intensif musik dan latihan multimedia minggu ini dikhususkan untuk persiapan latihan Natal. Hari Selasa jam 6:30 malam di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Bagi setiap pelayan yang terlibat, jangan lupa untuk hadir ya. Menara doa diadakan hari Rabu jam 6:30 malam di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Dan bagi setiap pelayan Tuhan dan jemaat, yuk sama-sama kita hadir dalam menara doa ini.
keseruan kegiatan IKOM kita hari ini. Bagi anak mudanya Tuhan yang belum bergabung dalam IKOM, yuk sama-sama tergabung dalam IKOM. IKOM berkumpul, bertumbuh, dan berbuah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. IKOM Ebenezer Community dilaksanakan di wilayah masing-masing atau dapat menghubungi IKOM Leaders di samping ini. Doa puasa diadakan hari Sabtu jam setengah 11 siang di GBI Ebenezer Purwokerto Moromo lantai 3. E-sport kembali hadir. Kali ini lebih seru loh karena ada 2 cabang olahraga yang berbeda. Yang pertama, e-sport pingpong diadakan di depan ruang e-kids setiap hari Minggu setelah ibadah selesai. Dan yang kedua, e-sport badminton diadakan hari Minggu jam 7 malam sampai jam 10 malam di Gor Harmoni, Jalan Dr. Suparno, seberang Hotel Meotel. Jangan lupa memakai sepatu olahraga ya untuk keamanan dalam berolahraga. Wah, Natal sudah hampir tiba. Aku senang sekali walaupun aku masih jomblo. Tapi kita dengarkan pengumuman untuk acara-acara Natal yang ada di GBI Ebenezer. Check it out! Natal e-Kids diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 4 sore di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Buat papa mama dan adik-adik semua pastikan hadir ya. Dan boleh ajak teman-teman, tetangga, saudara, boleh banget loh. Natal IKOM diadakan pada hari Jumat 22 Desember di wilayah atau di IKOM masing-masing. Bakal ada apa aja nih yang seru? Pastinya ada sharing firman Tuhan yang memberkati dari IKOM Leaders. Selain itu ada acara tukar kado dan juga pakai dress code kompakan ya. Habis itu foto yang kompak. Kalau mau TikTokan juga boleh. Dan yang pasti, boleh kok ajak teman, saudara, tetangga, gebetan untuk gabung di Natal IKOM kita ya. Nextnya ada apa lagi ya? Minggu tanggal 24 Desember diadakan ibadah raya jam 10 pagi seperti biasa. Dan sorenya akan dilanjutkan dengan Natal Youth and Teens jam 4 sore di GBI Ebenezer. Yuk teman-teman boleh banget langsung ajakin temennya, temen sekolah, teman kampus, teman kerja untuk datang di ibadah Natal Youth and Teens. Ajak teman sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan sampai terlewatkan ya, perayaan Natal Christmas Celebration diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 5 sore di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Mari setiap jemaat Tuhan pastikan hadir dalam ibadah Natal ini ya, bersama dengan keluarga, rekan, dan sahabat kita. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendukung rangkaian acara Natal GBI Ebenezer dalam dana, bisa mentransfer melalui BCA ke nomor rekening 046 89 89 681 atas nama GBI Jemaat Ebenezer. Atau bisa juga melalui amplop persembahan khusus yang tersedia dengan memberikan berita Natal 2023. And the last akan diadakan Natal Bama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pada pukul 5 sore di Gor Satria Purwokerto.
Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa untuk follow sosial media GBI Ebenezer, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan juga jangan lupa untuk kasih bintang 5 di Google Maps ya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji nama Tuhan, saya akan menekankan kembali untuk rangkaian acara Natal di gereja kita, yaitu yang pertama Natal Kids yang akan diadakan tanggal 15 Desember hari Jumat ini pukul 4 sore. Terus yang kedua Natal Ikom yang akan diadakan pada tanggal 22 hari Jumat di Ikom masing-masing wilayah. Nanti ada tukar kado dan perjamuan kasih. Yang ketiga ada tetap tanggal 24 Desember tetap ada ibadah seperti biasa. Terus sorenya jam 4 sore akan ada diadakan Natal Youth and Teens. Terus yang keempat ada perayaan Natal Christmas Celebration yang akan diadakan hari Senin tanggal 25 Desember pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung acara Natal dapat melalui amplop khusus Natal atau transfer melalui rekening gereja ke nomor rekening 046 898 9681 atas nama GBI Jemaat Ebenezer dengan berita #Natal 2023. Mari kita semua sama-sama mendukung dalam acara Natal kita pada tahun ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sudah memesan PO makanan nanti setelah ibadah selesai bisa langsung ke stand yang ada di depan gereja, bisa ngambil yang sudah memesan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman dan ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.